Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a intifa' wa ifadah wa istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtihu amrullah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yujibul ghusl. Pasal tentang wajibnya mandi. Satu asya. Salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. Wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul mani wal maut. Pasal menjelaskan tentang wajibnya mandi. Kemarin sudah kita bahas tentang wudu. Apa yang menjadi syarat rukunnya wudu dan apa saja yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk kepada pasal yaitu wajibnya mandi. Wajibnya mandi ini ada 6 perkara. 3 ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang 3 ini. Sedangkan yang 3-nya lagi ini khusus untuk perempuan. Itu bertemunya 2 khitan. Jadi kita ini punya salah satu kewajiban mandi. Di sini al-ghuslu bisa dibaca bi fathil waw. Bi fathil waw itu berarti al-ghuslu. Wa dhammuha atau al-ghuslu. Punya kalau bil fathah ismul fi'li, pekerjaannya. Wa bi dhammah ghuslu ismul lidalki, yaitu mandinya. Kalau satu pekerjaannya membersihkan, ini mengosok al-dalku. Kalau dipakai dhamma al-ghuslu artinya mandi, al-ghuslu artinya membasuh. Wa amal wudu bi fathil wawi fasmun al-ma' wa bi dhammi ismun al-fi'li ala al-akthar. Begitu juga wudu ada membaca
wadu atau membaca wudu. Falil musli asbabun minha. Sebetulnya untuk wajibnya mati ini banyak, diantaranya yaitu bertemunya dua khitan. Iltiqa'ul khitan atau sering kita menyebutnya wa'adzaru anhu aidan bil jima', atau sering kita dengar itu dengan istilah jima'. Wa ibaratun antali bil hasyafah au qadraha fi ayyi farjin kana sawa'un ghaiban fi kubulin fi kubuli imra'atin au bahimatin au duburihima au duburi rajulin sahihin au kabirin hayyin au mayyitin wajib wa'idan 'alal mar'ati bi ayyi dzakarin dakhala fi farjiha hatta dhikrul bahimah wal mayyit was-sabiyyu 'ala dzakaril mulij fi duburihi wa la yajibu i'adatu ghusl mayyit al-mulij fihi 'ala al-asah wa yasiru as-sabiyyu al-majnun fihi ma junubaini bila khilaf fa in antara as-sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghusluhu wa la yajibu 'alaihi 'adatuhu idza balagha wa 'ala wali an ya'muru as-sabiyyu mumayyit bil ghusli fil hal kama ya'muru bil wudu thumma la farqa fi dzalika baina an yanzila minhu maniyyun am la. Jadi ada istilah bahwa ketika suami istri, ini berlaku bukan hanya suami istri. Kalau suami istri itu berarti namanya yang sah. Tapi ini mungkin berlaku juga bukan suami istri. Perempuan. Bertemunya dua kambing atau ahibul hasyafah. Maaf, kalau laki-laki punya laki-laki kok ada helmnya ini, yaitu kalau sudah masuk kepalanya itu sudah berkewajiban untuk mandi. Jadi keluar sperma, enggak keluar sperma, pokoknya sudah masuk saja, itu sudah berkewajiban untuk mandi. Jadi kadang apa ya, mohon maaf, ada orang lagi kumpul suami istri, belum masih baru mau mulai, ada tamu, akhirnya dilepas kuku kafe yang ngomongin tamu, terus lupa. Nah, ini sebetulnya ini juga sudah berkewajiban untuk mandi karena sudah minimal itu sudah hasyafahnya itu masuk ya, helmnya itu sudah masuk, itu sudah berkewajiban untuk mandi, baik laki-lakinya atau perempuannya. Baik itu di kemaluan perempuan atau binatang. Alhamdulillah. Jadi fikih ini apa ya, membahas sesuatu yang memang baik itu mungkin terjadi atau tak mungkin terjadi. Jadi nanti kalau gini solusinya itu tetap wajib mandi. Jadi zaman dulu mungkin belum ada ya orang yang berpikiran mengumpuli binatang, tapi nyatanya juga ada kasus ya. Jadi tetap saja imra'atin au bahimah, bahimah itu binatang, entah itu binatang melata atau binatang apapun ya, au duburihan atau ngumpuli bukan lewat depan atau belakang sama, jadi dubur juga sama, artinya tetap berkewajiban untuk mandi ya. Jadi ini mohon maaf, ini bukan berarti membolehkan, ini kondisi ya, kondisi, jangan salah paham. Oh berarti ini oleh ini enggak. Jadi nisa
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum, perempuanmu, istri-istrimu itu ladang. Fa'tu harthakum, maka datangilah tempat ladang tersebut. Anna syi'tum. Jadi artinya ini berarti harus pada tempatnya. Kalaupun caranya, entah cara dari samping, dari belakang, dari depan, pokok intinya tempatnya itu pas. Ya, ini tetap apa namanya fatuhan satu anasitu. Ya, terserah. Kalau bahasa kasar itu model gaya apa aja, pokoknya tempatnya harus. Ya, pada tempatnya. Jadi pada tempatnya. Ayat ini juga berlaku untuk mengkanter pendapat tentang apa namanya, ada satu riwayat itu kalau kumpul hari Rebu itu jadi gini, kalau dalam Kamis jadi gini, kalau itu ada, tapi itu apa ya, ditolak dengan ayat bisa untuk harsulakum faktu harsakum anasikum. Perempuan itu ladang, anasikum itu terserah ya. Maksudnya mau pagi hari, mau hari Senin, mau hari Rabu, mau malam hari, mau siang hari, pokoknya sesuai dengan ketentuan. Artinya lubang kubur bukan yang dimasuki itu lubang kuburnya. Jadi haram hukumnya. Tapi seandainya terjadi di fikih ini, tetap dia itu juga wajib mandi. Jadi itu maksudnya itu biar tidak salah paham ya. Jadi kitab ini ngasih solusi perbuatan halal itu juga ada konsekuensinya, perbuatan haram juga ada konsekuensinya. Seperti itu. Jadi bahimatin audubulihima, baik itu binatang atau lewat duburnya. Audubuli rojulin sohir, atau juga mungkin duburnya sama laki-lakinya. Kaum Nabi Lut itu Moses. Kau kabirin atau besar, kecil besar sama saja. Ayat awal itu baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Ini orang sudah mati loh, ada yang masih kober apa namanya dikumpuli ya. Jadi tetap wajib mandi, tetap apa wajib mandi. Wajibu aidan al marhabi aidan kerja kalau gimana hatta terbaik. Itu juga bagi wanita. Kalaupun dia dikumpuli dengan pejantan, kuda, ngopok gitu ya, wajib, kambing, sama juga. Tetap perempuan ini wajib mandi. Jadi apa namanya ya, kambingnya ya terserah mau mandi mau nggak mandi kambingnya. Tapi ini maksudnya ini perempuannya ini. Alhamdulillah ini kitab ini bahas yang memungkinkan terjadi, tapi ternyata juga ada kasus itu. Ini belum soal. Dan ini fikihnya seperti itu. I'adatu ghuslil mayyit al-mulid fihi, tidak wajib diadah memandikan mayit yang sudah dimandikan terus dikumpuli. Oh, ya sing ngumpuli sing wajib mandi. Al-asab ya menurut pendapat yang paling sahih. Wa isiru sobi wal majnun, begitu juga anak kecil atau orang gila. Ini yang apa namanya tidak wajib diadah. Gila dulu tuh pernah zina orangnya ya kan, di terkena hitop anak kecil.
wajib, belum baik. Tapi ada perintah, diperintahkan untuk melaksanakan sholat di umur 7 tahun dan juga diperintahkan untuk wudhu. Di apa namanya rangkaiannya sholat itu. Wal aslu fi dzalik, dasar dari kewajiban mandi sebab kumpulnya atau sebab bertemunya dua khitan ini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal khitanani aw massal khitanul khitana wajib al-ghusl fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Aisyah. Jadi Aisyah ini memang yang paling energik, yang paling pintar, yang paling banyak meriwayatkan hadis karena masih muda. Jadi Aisyah bercerita, saya melakukan hubungan intim dengan Rasulullah dan saya mandi. Ini dipakai untuk dasar karena bertemunya dua khitan ini kalau kita pahami ya memang kalau khitannya perempuan ini kan ada di dalamnya, makanya kalau dimasukkan baru ketemu, kalau hanya di depannya belum, kalau hanya nempel itu belum. Kalau nempel itu belum wajib mandi. Harus paling tidak itu kontrol kasyafah tadi ya, maksudnya helm ini. Wa min hadzal mani. Nah, kewajiban selain bertemunya dua khitan ini ada kewajiban juga keluar sperma. Jadi mohon maaf, kalau masuk tadi itu pokoknya masuk itu sudah wajib, keluar sperma nggak keluar sperma. Yang kedua kewajiban mandi ini keluar sperma. Walaupun nggak masuk. Ya, walaupun nggak masuk, bisa jadi loh ya, nggak masuk tapi keluar. Peltu. Istilah peltu nempel sentuh. Artinya bisa jadi karena mungkin apa ya? Terus terlalu semangat ya, belum apa-apa sudah. Nah ini juga loh, ini kan belum masuk ya. Ini kewajiban. Baik keluarnya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik keluarnya ini di tempat yang semestinya atau bukan semestinya. Bisa jadi kecelakaan, jatuh ya. Terus keluar sperma ya, bisa jadi ya. Jadi itu tetap wajib untuk mandi. Dasarnya apa? Wal aslu fi dzalik qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Dalam hadis di Bulughul Maram ini ada bahwa kewajiban mandi sebab keluar sperma itu hadis innamal ma'u minal ma'. Di hadis itu betul-betul memang apa ya, ucapan Rasulullah ini singkat, padat dan maknanya luas. Di antaranya innamal ma'u minal ma'. Kalau orang nggak mengerti atau nggak melihat daripada munculnya ucapan Rasulullah seperti ini maksudnya apa? Akan sulit memahami. Oh, moro-moro hadis innamal ma'u minal ma'. Air itu dari air. Oh, maksudnya air dari air. Ini padahal dalil tentang wajibnya mandi keluar sperma. Artinya innamal ma', kalau melihat sperma dan makan air. Minal ma' itu juga
dari air artinya wajib untuk mandi. Jadi bahasa hadis itu seperti itu. Ini nama ma'u minal ma', air itu dari air. Kalau dimaksudkan seperti itu. Tapi ini adalah maksudnya kalau ketika melihat atau terjadi keluar sperma maka dia wajib mandi. Rawahu Muslim. Sawa'un kharaja fil yaqadati awin naumi, baik itu keluar ketika sadar atau ketika tidur. Sawa'un kana bi syahwatin aw ghairiha, baik dengan keadaan syahwat atau tidak syahwat. Li'itlaqil khabar, karena kemutlakan hadis ketika keluar sperma maka berkewajiban untuk mandi. Summa lil mani salatu qawasin. Nah, ini mu'alif pengarang ini memberikan gambaran kekhususan atau perbedaan antara mani, ada madi, ada wadi. Salah satu yang namanya 9 madi wal wadi, madi dan wadi. Ada ya, salah satunya yang membedakan antara sperma atau mani dengan madi dan wadi ini. Ada salah satunya lalu raihatun karaihatil ajin, yaitu baunya seperti bau adonan. Jadi adonan tepung atau adonan roti itu kalau itu baunya biasanya adonan itu ada telurnya atau roti amis-amis ini. Watalahu madamaban, ketika masih basah. Jadi adonan yang masih basah. Faida jaffa, apabila kering, asbahat ra'ihatil bin, menyerupai bau telur. Nah, jadi kalau baitun pakai bot itu artinya telur. Nah, baitun pakai tak artinya rumah. Jadi bahasa Arab itu salah melafalkan saja beda arti. Kurang fasih baik, itu artinya telur. Nah, jadi kalau basah itu baunya seperti adonan, kalau kering itu seperti apa? Telur. Mungkin putihnya telur itu ya. Asalnya nomor 2 yang membedakan sperma dengan madi dan wadi. At-tadafuku yadfa'atu, qala Allah ta'ala min ma'in dafiq. Keluarnya ini nyemprot. Iya. Jadi beda dengan madi dan wadi. Jadi bukan netes ya, tapi nyemprot. ya. Jadi semakin semprotannya itu apa jenenge? Itu semakin sehat. Jadi sperma yang sehat itu yang tingkat dorongannya ini kuat. Dan ini ternyata juga ada riwayat ini mempengaruhi kecerdasan anak juga. Jadi
waktunya untuk berbuka, waktu itu mengumpuli istrinya, itu betul-betul dalam keadaan yang memang enggak ibaratnya enggak pernah ketemu lah, selalu setrumnya itu setrum kayak ini. Itu ternyata lebih menjadikan anak ini cerdas. Jadi itu pengaruh ininya semprotannya. Jadi zaman sekarang ya mohon maaf, zaman sekarang ini kita ini sudah terbiasa melihat perempuan, melihat aurat, melihat akhirnya hal seperti itu akhirnya menjadikan tidak begitu kuat gitu loh, dorongannya tidak begitu kuat. Ibarat itu poso es Asia kakek nyicipi ya istilahnya. maksudnya Asia. Ini ya saya sendiri dulu itu ketika di Hadromut itu 6 tahun tidak pernah ketemu perempuan, jadi melihat itu sudah dekat melihat itu. Sekarang biasa ya dulu didekati perempuan itu luar biasa benar-benar karena nggak pernah ya. Jadi itu karena itu tadi kalau Islam itu memang ngatur betul ya, harus terpisah antara laki dan perempuan, harus terpisah. Walaupun bersama harus dikasih sakti lah apa. Yang sekarang enggak campur kerja ya bareng ketemu perempuan, ketika belajar ya sama ketemu perempuan, ketika di pasar ya sama ketemu perempuan. Kalau di Android itu bisa semuanya, pasarnya ada suku misalnya khusus perempuan. Sampai sekarang rumah sakit itu jalannya beda ini perempuan ini, kecuali kalau keluarga. Jadi luar biasa memang menjaga betul. Terus kalau umpama ya ada angkot ini ada duduk laki-laki yang satu kosong, nggak mungkin supir atau keneknya itu menghentikan ada perempuan itu enggak, karena nanti duduknya pasti akan jadi nggak perempuan dia kalau memang yang duduk ini laki-laki berarti nyari perempuan yang sama-sama laki-laki. Sampai segitunya di angkutan umum ya. Itu sudah menjadi tradisi memang seperti itu. Kalau kita kan harus buyur-buyur lah, wis lanang aja siji. Ya, di sana enggak, kalau memang yang duduk perempuan berarti yang nyari perempuan yang sama-sama perempuan gitu. Padahal itu angkot ya istilahnya kalau nyari kami ya. Di sini kan enggak. Jadi memang seperti itu. Dan kalau seandainya jalan itu ketemu ya, simpangan gitu, yang satu mepet ke kanan, satu mepet ke kiri. Jadi betul-betul saling jauh. iya, dan itu sudah menjadi tradisi wis memang seperti itu. Jadi nggak ada misalnya orang pacaran ngobrol lagi perempuan yang bukan istilahnya bukan suami istri, nggak ada. Ya, mungkin ada satu dua yang nakal ya istilahnya, ya ada saja. Cuman betul-betul terjaga seperti itu. Kalaupun ada, kalau kan ya pakai ini penuh cadar. Jadi ini ya dengan ayat mimma indafik, air yang cuma mikrob ini dasarnya. Asali satu perbedaan yang ketiga daripada sperma dan mati dan mati antara debi uruji itu merasa nikmat ketika keluar. Metu iki lego terus
wis mari wis yo wis ya. Kata banyaknya itu laki-laki setelah kubur itu terus turun tidur. Jadi ya wis karena apa? Ya enggak ada keinginan lagi seandainya itu ditawari ini Mas Yo sing apa namanya perempuannya ini buka aurat atau apa ya wis kalau sudah itu ya sudah apa namanya ibarat orang itu sudah makan sudah kenyang ini masih tawari apa ya wis kalau mungkin nunggu beberapa saat baru bisa lagi bisa ereksi lagi. Nah, itu yang menandai ya, istilahnya yang membeda. Untuk syarat dua tadi itu sama ya. Artinya tadi kan tidak seperti itu. Ini yang ada di dalam. Jadi luar biasa lama ini. Ibarat apa ya mempelajari perkara-perkara sampai detail seperti ini. Dan ini bukan apa ya, bukan perkara yang apa ya kadang orang itu jijik untuk membahasnya. Ini Pak dibantu memang ini fikih ya, ibaratnya ini berkaitan dengan hukum. Jadi lahaya afil ilmu, tidak ada malu kalau untuk masalah ilmu. Untuk pembahasan ini harus tahu jadi apa namanya ya kita harus tahu. Dan kalau kita tidak memahami, kita nggak ngerti ini yang keluarnya apa yang kita lakukan, terus bagaimana kewajiban kita, wajib mandi atau tidak, itu kan ada ininya. Kalau seandainya fardun ini masalahnya cabang. Lautan apa minaumihi ketika bangun tidur sadar itu kalau yajid ila takona wal bayat sesuatu kental putih bagus maka kita wajib mandi. Jadi kok ono nang sarunge ini tidak wajib mandi. Anal wadi karena wadi ini syarikun mani filsafat. Podo-podo bentuknya hampir sama wadi itu. Jadi kalau mandi itu bening, kalau wadi itu budak, hampir sama. Jadi kalau memang bangun terus berarti mesti dianggap ini najis mesti dibasuh, tidak wajib mandi. Beda kalau memang apa? Dia merasakan aku mau mimpi, terus mau saiki, ya itu berarti ya mandi, berarti wajib apa? Mandi atau keluarnya memang di tempat. Tapi kalau ada di sarung, di joko, itu bisa saja mandi bukan punya kita, punya orang lain. Kalau memang dimungkinkan ada orang lain, kalau nggak dimungkinkan ada orang lain, dan itu tempatnya di dalam, mau pakai celana dalam, berarti itu jelas punya kita. Kalau memang itu sperma ya tetap wajib apa? Mandi. Itu. Waminha langsung ke waminha al-mautu termasuk yang berkewajiban untuk mandi besar, yaitu sebab maut. Apa maut ini? Mati.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi waqasudu naqahu amsilu bima'in wa sidrin rawahu Syaikhon wa dhahiru wujub wal waqsu aslul umum. Jadi ini ada riwayat kenapa orang meninggal ini wajib mandi, karena ada riwayat hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama sahabat-sahabatnya, dan ketika terjadi qala fil muhrim, ihram nih. Jadi bedakan ya antara muhrim dengan ihram. Kalau muhrim itu orangnya ihram, kalau mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Kadang salah istilah, ini bukan muhrim ya. Muhrim itu artinya orang yang ihram ya. Jangan ngomong muhrim, ngomongnya apa? Mahram. Ini bukan mahram saya. Tapi yang selain istilah itu kan keliru, orang menyebutkan dengan apa? Bukan muhrim. Muhrim itu orangnya. Nah ini pernah terjadi orang ihram ini jatuh dari ontanya, terus dijejek sampai bulunya ini patah. Loh lah dijejek onto ya lumayan. Akhirnya meninggal. Namanya kepleset atau ketendang untanya dan mengenai unuk ini leher dan pecah atau patah, terus meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan insiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Daun bidara apa namanya? Kelor sama. Iya, jadi daun kelor sini. Dulu memang tidak ada sabun ya istilahnya, banyak yang masih alami. Memang katanya daun bidara itu memang punya keistimewaan tersendiri, sama dengan kayu arok itu bersifat. Jadi kayu arok itu kenapa Rasulullah memerintahkan bersiwak dengan kayu arok? Kayu arok punya keistimewaan. Dia ini tidak bau. Jadi kalau kita megang apa itu kena air ludah itu kalau kan bau. Ini enggak. Kayu arok ini kayaknya menyerap bau. Jadi menyerap bau. Jadi makanya diperintahkan bersiwak ini dengan kayu arok. Karena dulu juga belum ada sikat gigi, pabrik, solder dan lain sebagainya. Nah ini, tapi ada makna. Saya pernah lihat di terjemahan daun salam. Oh, di mana daun salam? Padahal masa klodek. Ya, dan mungkin ya ada lah mungkin yang memaknai sidirin ini macam-macam. Kalau dulu saya mondok ya maknanya daun bidara, daun kelor. Mari sidirin, ini perintah Rasulullah disuruh memandikan. Dari perintah Rasulullah ini akhirnya wajibnya mandi bagi orang yang mati atau nyawanya. Jadi ini tiga hal yang kewajiban mandi untuk laki dan perempuan. Bertemunya diwajiban, keluar sperma, dan nomor 3 apa? Sebab maut, sebab kematian. Wadaran tentang kasubian nisan. Nah ini 3-nya lagi kan 6 jumlahnya. 3-nya lagi ini khusus untuk perempuan. Apa itu? Wa ya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Jadi haid, nifas
secara fisik atau hanya tidak boleh itu saja ya. Wala taqrabuna. Akhirnya ada 3 pendapat kalau nggak salah di kitab tafsir terkait ahkam itu. Ada 3 pendapat. Ada yang pendapat pertama yang paling hati-hati ya sudah. Kalau perempuan ini lagi haid, istri lagi haid ya sudah tidak usah berdekatan. Ini karena sekali lagi apalagi yang sing mantennya ya setrum gede dikhawatirkan nanti terjadi apa? Itu mau. Jadi alasan ya sudah. Kalau urus makan bersama tidak ada masalah. Tapi bahasanya itu dekat ya. Jangan dekat secara fisik itu memang harus dijaga. Ini menurut saya memang dibuat orang yang memang apa ya setrumnya itu setrum gede. Apalagi mohon maaf ya kalau orang Arab itu kan apa ya makanan terus fisik terus cuaca itu pengaruh. Jadi memang sering ya, orang Indonesia ini tidak bisa menempatkan diri ketika dia berada di negara orang lain, khususnya orang Arab ya. Di perempuan itu apa ya, dengan orang nggak dikenal itu senyum ya, terus ngomong ini agak dibuat-buat ya, nawar. Ini orang Arab nggak bisa digitukan, nggak bisa. Jadi jangan sekali-kali mancing ya. Kalau memang perempuan ini berangkat umroh atau haji itu berinteraksi dengan laki-laki yang di sana ini ambek koyo nang Indonesia itu itu bahaya sekali. Mergo apa? Ya karena mereka itu makanannya tidak sama dengan kita. Kalau di makanannya terong, tempe tahu, ya apa ya istilahnya sahabatnya itu, iya, kalau pelakon makanannya daging, madu, susu, sing protein tinggi yang anu ya. Jadi makanya sampai gini ada aturan kalau naik taksi, ya, kalau umpamanya suami istri jangan sekali-kali istrinya dimasukkan terlebih dahulu. Kalau mau naik Atau naik lift atau apa gitu ya. Jadi bahaya. Bukan kita suudon tidak, ya memang seperti itu. Jadi memang Arab. Jadi lah naik taksi ya kita masuk dulu baru istri. Ada yang terjadi istrinya masuk langsung awalan jenenge macam-macam. Jadi sampai hal seperti itu. Jadi ngomong cara ngomongnya kalau agak kenal ya wis nggak usah lebay lah bahasanya. Biasanya kalau di Indonesia kan perempuan itu senangannya apa ini ya itu bahaya seperti itu. Jadi makanya anjurannya mestinya perempuan itu kalau dengan orang yang bukan mahramnya harus melihatkan jahat gitu loh, jadi wis jutek apa gitu agar orang ini tidak sampai apa sampai tertarik. Kebanyakan di Indonesia ini diwalik kalau dengan suami ngomongin kasar, tapi kalau dengan orang lain itu ngomongnya di halus-halus dong. Walu sih lah, ngomong iya lah, tujuh nih kok ngomong itu sering terjadi seperti itu. Padahal itu salah satu daripada pintu perzinahan. Makanya ayat Al-Quran wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perbuatan zina. Kenapa tidak boleh? Ya memang seperti itu. Saya sering
dikiranya itu aman gitu. Padahal setiap laki-laki sing normal, saya nggak ngomong yang nggak normal, sing normal pasti dia ini akan muncul syahwat. Jadi kebuka aurat mungkin pertama dilihat ini terekam, ada keinginan lah, karena masih banyak orang nggak mungkin kan langsung Ada kesempatan. mungkin langsung aku nggak mungkin karena melihat banyak itu terekam, besok lagi terekam sampai nanti ada kesempatan untuk melakukan itu akan terjadi. Itu banyaknya muncul perzinahan itu sebab itu, karena mata kita itu sering melihat aurat orang itu kepingin suwe-suwe. Ketika sudah muncul kesempatan, nah itu akan setannya akan mulai berperan untuk penghuni jemur gawe daster ya. Yang pertama lagi ya sebatin aja ya, bagi yang perempuan tidak merasa. Padahal syariat Islam itu makanya kulil mukminina yaghuddu min absarihim, wahai laki-laki mukmin, jagalah pandangan. Disuruh apa? Menjaga apa? Pandangan. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu kalau urusan jaga pandangan ini ayatnya itu laki-laki dulu. Nah, baru ayat berikutnya wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahum. Baru kedua ya perempuan juga harus jaga pandangan. Jadi mestinya normalnya yang laki-laki menjaga pandangan, yang perempuan juga harus menutup aurat. Aman ya. Kalau kita melihat perempuan berhijab kan kalau perasaan aneh bahwa jadi kalau pancingan gitu. Tapi ketika melihat perempuan tidak berhijab, terlihat aurat, nah itu mulai gelisah. Tapi di batin naik. Jadi makanya kenapa perempuan itu disuruh tak boleh keluar rumah, perempuan itu disuruh berhijab ya. Karena itu biar aman dari pandangan laki-laki. Tapi biasanya gak terima perempuan itu. Kenapa waktu ditonton lu enak? Kenapa ditonton? Jadi ngiming-ngiming tapi gak oleh puas. Jadi wala taqrabuhunna, itu balik dengan ayat wala taqrabuhunna. Tadi yang pertama secara fisik memang harus dijauhi. Yang pendapat kedua wala taqrabuhunna ini antara pusat sampai lutut. Jadi jangan sekali-kali kalau perempuan istri Anda itu ngotek-ngotek antara pusat sampai lutut. Bahasanya itu wis iki tempat terlarang ya. Tempat terlarang itu pendapat kedua. Yang terakhir boleh melakukan apapun illa kecuali itu. Jadi apa ya, ini kayak orang Indonesia ini ibaratnya itu aman lah karena apa namanya wis apalagi wis umur gitu ya. Karepmu wis boduli nang udel wis pokoke aja nglakoni ada apa namanya kumpul itu ya, jimat itu. Selain itu boleh wis apa namanya pokoknya jangan sampai berhubungan intim. Kira-kira kalau orang di Indonesia bisa pokoknya wis semuanya apa saya nongkrong ini. Karena apa? Karena ini kan tindakan preventif gitu ya, mencegah. Jadi karena ini yang pertama tadi itu kalau memang stroke jadi secara fisik itu nggak boleh mendekat. Ada yang sedang saja pokoknya antara pusat sampai lutut tidak tersentuh ya. Ada yang lebih mudah lagi
ilal jima, boleh melakukan apapun kecuali jima, kecuali ngumpuli itu tadi. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ini ayat tadi yang saya singgung. Kalau sudah suci, ya, boleh didatangi, boleh dikumpuli min haitsu amarakumullah, seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dasar bahwa perempuan haid ya, ini berkewajiban untuk mandi. Faidah tatoharna, jadi lakus bersuci. Maksudnya tatoharna itu al-huslu, wis mandi baru dikumpuli. Tapi sebagian tafsir memang ada pendapat pokoknya darah terputus, sudah tidak memungkinkan untuk uswayai fisik lah. Ini pendapat Abu Hanifah. Tapi menurut Syafi'i jumhur mayoritas harus mandi dulu baru dikumpuli. Faidah tatoharna, tatoharna itu artinya bersuci. Ada maknanya suci itu suci dari haid atau suci dari hadas gitu loh. Ini faidah tatoharna itu artinya muncul perbedaan pendapat. Faidah tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang terakhir ini yang perempuan haid, nifas, wiladah. Nifas ini juga seperti itu kan, apalagi nifas ini biasanya lebih lama. 60 hari, 40 hari. Terus terakhir karena sebab melahirkan, dan ini hanya untuk wanita karena laki-laki tidak ada yang melahirkan. Ada dua sebab kenapa melahirkan itu wajib mandi. Ahadumma, salah satunya al-wiladah mudinatun wa jidam. Orang melahirkan itu pasti bareng dengan darah. Jadi makanya orang hamil itu tidak haid. Orang hamil itu tidak haid. Jadi darah ini koyokannya terkumpul. Ketika melahirkan, ngobrol, ya, haidnya baru keluar, maka dia sama juga harus wajib apa? Mandi. Itu sebab pertama. Sebab kedua, al-ilah saniyah qalatun anna walad maniyun mun'aqid. Sebab kedua, ya karena anak ini juga dari sperma. Keluar sperma kan wajib mandi. Keluar anak juga harusnya wajib mandi. Karena ibaratnya bahannya ya, bahannya dari sperma kan. Walaupun berjuta-juta sperma ini yang satu yang apa namanya, yang jadi. Semua sperma itu coro isoko apa namanya, jadi mungkin anak wakil lele sekali ngendok itu iso anaknya ewon. Nah ini ternyata yang masuk satu yang berhasil, yang ini nanti di apa namanya, di janin ini proses dari kumparan darah, kumparan daging ya, sampai membentuk ya. Ini itu nanti keluar, berarti ini kan juga dari mani, maka juga wajib apa? Mandi. Dan yang terakhir, orang yang guguran ini juga wajib mandi ya. Jadi apa ya, ibaratnya kalau sekarang itu ya gila ya, itu juga wajib mandi karena dia mengeluarkan apa namanya, gumpalan, walaupun masih berbentuk gumpalan apa? Darah. Ini juga sama dengan ini, berkewajiban untuk mandi besar. Jadi apa namanya, kewajiban mandi besar untuk perempuan, satu haid, dua nifas, terus nomor tiga melahirkan. Habis mungkin ada yang perlu bingung. Untuk yang terkait ini ya, air mani sama air mandi. Nah, ada air yang lain nggak Ustaz? Tadi
Wadi. Wadi. Hmm. Kalau yang wadi itu yang mana? Wadi itu yang sama dengan yang kental, corong keruh. Itu Hampir yang sama dengan mandi. itu Kalau najis. najis, jadi mandi dengan wadi ini hanya najis, kayak kencing, sama dengan kayak kencing. Artinya wajib disucikan terus wudu. Kalau yang mandi itu kan moncrot tadi. Ya, itu tidak wajib, mana, tidak wajib wudu. Itu kan itu apa? Bersih. Iya, Dan- bersih. Kalau mandi kan apa ini? Suci. Iya. Kalau yang Mandi. apa Mas? Tadi? Mandi alma. Wadi sama Wadi. mandi. Nek mandi itu biasanya kepegel gitu ya. Iya, jadi wadi itu seperti itu, kecapean. Kecapean kadang-kadang tidur, biasanya kan Telas. merebak teles dewi itu kan yang mandi. Yang mandi. Wadi. 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 Kalau yang mandi, Mandi ini biasanya syahwat. oh maksudnya kayak terus moro-moro pelumas gitu ya. nah, kayak pelumas bening. Itu- Dia keluar itu bening. Wajar teman. Itu sebelum ini kan ya, sebelum sperma kan ya. Iya, sebelum sperma. Itu juga ini apa? Tidak suci kan itu. Iya, sama dengan kencing itu dibersihkan terus, tapi nggak wajib mandi. Sama dengan air kencing. Ini. Berarti yang dua tadi yang wadi sama mandi itu yang apa ini? Najis. Kalau sperma kan nggak najis, tapi wajib. Iya, iya cuma mandi. Ya. Gimana terus? Ya, jadi perempuan ini nggak ada mandi, bu istilahnya apa ya? Kalau kayak pelumas itu ada. Berarti perempuan itu kalau syahwat itu otomatis duwe pelumas gitu. Ya itu sama seperti itu. Tapi laki-laki kan juga ada pelumas. Ada itu tadi mandi. Nah, kalau biasanya waktu tegang, walaupun nggak kumpul dengan istri, itu ketika kondisi yang itu keluar dia. itu najis. Najis itu. Najis. Ada lagi? Oke, semoga menjadi keterangan yang barokah bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan li'abdina hamdan wa razidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'izami sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتقضي لنا به جميع الحاجات وتطهرنا به من السيئات وترفعنا به اليك اعلى درجات وتبلغنا بها شرائط الجنه خيرات الحياه وبعد الممات. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا قولا شوارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Amin.